Shalom semua warga kerajaan. Siapakah orang yang sukses? Yaitu yang punya fruitful disciples. Saudara yang kasih Tuhan, Billy Graham pernah ditanya, "You are the greatest evangelist alive." Kata wawancara ini, kalau Anda boleh mengulangi hidup Anda, apa akan lakukan yang sama? Dia berkata, tidak. Saya akan fokus cuma 12 orang. 12 orang pria, dan ketika saya meninggalkan hidup ini, pelayanan ini maksudnya, ada 12 Billy Graham katanya. Saudara renungkan itu. Ternyata dalam akhir daripada yaitu perjanjian lama, itu kitab Nabi Maliaki. Kitab Nabi Maliaki mengatakan bahwa hari Tuhan itu hari yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana menghadapinya, yaitu dia berkata tentang dua orang hamba Tuhan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Mount of Transfiguration, yaitu Moses and Elijah. Musa dan Elia. Kepada Musa yaitu dipercayakan Taurat. Musa dan Nabi itu berarti adalah Taurat dan nabi-nabi. Elia mewakili para Neviim, para nabi-nabi. Dan kita melihat kenapa mereka dipilih. Mereka punya murid dan sangat berbuah. Tapi ternyata bukan anak kandungnya. Tidak selalu harus anak kandung. Putra-putra Musa, Eliezer, Gersom tidak termasuk. Lalu kemudian juga Elia bahkan belum menikah. Tapi dia berhasil membesarkan, yaitu Elisha. Kita bicara dulu tentang murid daripada Musa, yaitu Yosua bin Nun. Asalnya Osea, dirubah nama Yosua, ditambahi satu unsur Y, itu nama Tuhan. Jadi pastikan yang Anda bimbing, Anda sebagai mentor dan itu mentee saudara, bahwa dia itu ada roh Tuhan padanya. Kita melihat di dalam sebagai contoh, yang memilih untuk keduanya itu Tuhan. Yang memilihkan Yosua untuk Musa, pemimpin besar itu, adalah Tuhan. Kenapa dia tidak milih yang lain? Lalu kemudian nanti saya bicarakan episode berikutnya dalam Suara Gembala, yaitu Elisha. Tuhan yang menentukan. Dia berkata, kamu mengurapi Elisha bin Safat. Elisha tidak punya istri tapi punya bapak. Pastikan dia tidak fatherless. Yang merusak semua pelayanan adalah orphan spirit, roh yatim. Urapi dia dan dia akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu, dan akan diselesaikan semuanya oleh Elisha. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, dalam kitab Yosua, lanjutan daripada The Pentateuch, dikatakan Musa hambaku telah mati. Musa hambaku, hamba di sana Ebed, dekat dengan Tuhan ya. Kita lihat bagaimana dia naik ke atas gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama. Tapi jangan lupa, Yosua mendekati dia. Sementara para tua-tua Israel ada di lereng gunung, dan semua umat ada di kaki gunung. Berapa dekatnya kita dengan Tuhan? Tuhan pakai hamba-hambanya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yosua adalah syarat Moshe. Syarat itu asisten, aspri, yang begitu dekat dengan dia. Dia tidak pernah meninggalkan Musa ketika Musa di kemah pertemuan ataupun di puncak daripada gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Saya punya murid-murid semacam itu yang jadi putra-putra saya. Dan firman Allah menjanjikan bahwa dia akan memimpin bangsa Israel tentang the greater Israel. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil itu bagian utara daripada Afrika, sampai sungai Efrat di Irak, di Syria dan Irak. Dan itulah yang Tuhan janjikan, kamu akan memimpin mereka. Ini katanya, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian aku akan mengikuti engkau. Demikian juga ada janji Tuhan. Tuhan berjanji, aku mengutus engkau. Sebagaimana Bapak mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. Termasuk saya dan semua warga negara kerajaan. God bless you. Amin. Berbuahlah bagi Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini.
Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dari hari lepas hari dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Merasa damai, sukacita itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur menyerahkan setiap seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami, memberkati dalam setiap apapun yang kami lakukan. Saudara kami, teman kerabat kami, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati setiap generasi-generasi yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ministry ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Dalam setiap program-program gereja yang ada, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Wero, Komsal, dan juga persekutuan-persekutuan yang lain. Tuhan memberkati. Di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan tunjukkan sebagai gembala, Tuhan memberkati gembala-gembala Komsal yang ada, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang lakukan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada. Tuhan memberkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rancangan-rancangan yang ada Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan di pagi hari ini, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk melayani-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah disiapkan untuk melayani Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang hadir. Mereka pulang membawa damai sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semua hanya menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang semangat ini. Kita di sini ada banyak orang. Sekali lagi shalom. Oke. Semangat pagi ya. Sudah sarapan semua? Oh belum. Saya juga. Ya puji Tuhan, kita berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Bersatu hati kita mau terus mengakui bahwa selamanya kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan. Sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mau terus memuji, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, puji-pujian boleh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami terus merasakan Tuhan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tak akan pernah kami lepaskan Tuhan pengharapan kami di dalam Engkau. Selamanya Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang terus Tuhan memegang erat tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini. Biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami pulang Tuhan mendapatkan kemenangan yang baru Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Dan kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mulai ibadah ini Tuhan dalam nama-Mu Allah kami yang hidup. Mari sama-sama kita katakan amin.
setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari berikan senyuman yang terbaik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam amin. bersuka, Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka, haleluya, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Masih tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya, sebab Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Satu hal yang ku ingin
Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya agar kami dapat mengenal lebih dekat. Wah, jemaat yang setia. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebelum kita berdoa, apakah ada yang masih belum mendapatkan amplop? Jika belum, lambaikan tangan biar Aser boleh melayani Bapak Ibu di tempat. Baik, jika sudah semua, persembahan bisa diberikan melalui amplop persembahan maupun scan QR yang berada di belakang atau di depan bangku Bapak Ibu semua, maupun yang akan tertera di layar. Baik, jika sudah semua, mari kita satukan hati. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus menuntun hidup kami. Karena Engkau telah menjadi terang dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan Engkau terus limpahkan kami anugerah dan berkat-berkat-Mu hari lepas hari sampai saat ini dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah penolong yang setia dalam setiap musim hidup yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membawa persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai bentuk ketaatan dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pemberian ini Tuhan, untuk dapat menjadi alat yang berguna dan hanya untuk pekerjaan dan pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang akan limpahkan berkat-berkat bagi kehidupan mereka. Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk memasukkan amplop di belakang kotak persembahan. Terima kasih. Dalam
pagi hari ini ya Tuhan. Segalanya tentang Engkau di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh kuat. Semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Waktu ke depan hamba serahkan dalam tangan-Mu. Hamba terbatas Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu masing-masing boleh mengarahkan kepada setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kasih aplaus dulu buat tim PAW. Kita sangat diberkati lewat puji-pujian pada pagi hari ini, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berharap bahwa ini menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Apa yang kita bawa pagi hari ini, kita percaya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Masih sebelah kanan. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa dalam rencana Tuhan. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, luar biasa. Saya lihat ada yang baru pertama saya lihat, mungkin minggu lalu sudah ada, tapi saya yang nggak ada. Jadi saya yang nggak update. Saya berharap bahwa semua kita pagi hari ini diberkati lewat kebenaran Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan juga Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa saya boleh berdiri itu karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena kesempatan untuk melayani itu adalah kasih karunia. Amin. Ya, saudara, pernah nggak saudara bayangkan seorang yang melanggar hukum, dia tertangkap basah melakukan kesalahan dan sudah selayaknya dia dihukum, bahkan dihukum mati. Namun tiba-tiba di ruang sidang itu, sang hakim justru turun dari kursi lalu dia merobek surat dakwaannya. Dia membebaskan orang itu. Bahkan dia mengangkat menjadi anak angkat yang sah. Dia bawa ke rumah megahnya dia. Dunia pasti protes, benar nggak? Pasti bilang, ini nggak adil. Dia nggak pantas dapat itu. Itu dunia. Tetapi itulah gambaran persis dari status rohani kita di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang cacat moral. Kita adalah orang-orang yang cacat moral. Kita orang yang gagal memenuhi standar kekudusan Allah. Namun kita belajar sebuah kebenaran yang luar biasa di mana kita adalah orang-orang yang tidak layak tetapi dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 8. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Seorang yang masa lalunya kelam. Dia penganiaya jemaat, tetapi hidupnya dijungkir balikan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan punya kasih karunia kepada dia. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi ibrat. Amin. Ya, saya menyoroti kata kasih karunia. Kasih karunia itu dalam bahasa Yunani itu charis. Artinya kasih yang diberikan secara cuma-cuma. Atau kemurahan hati, atau kebaikan Tuhan kepada manusia tanpa syarat. Ya. Jadi kasih karunia adalah kebaikan, pengampunan, cinta kasih Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Ya. Tetapi masih banyak orang yang ragu apakah saya sudah menerima kasih karunia itu.
Nggak dapat dipungkiri, kita pernah bertanya, saya sudah dapat kasih karunia itu apa belum? Loh, bagaimana cara saya menerima kasih karunia? Ya. Tadi di ayat tadi diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Kita terima, ini pemberian Tuhan. Tangan itu kalau kita memberi, orang beri kepada kita, kita terima dengan tangan. Ya, ada yang terima dengan kaki? Nggak ada. Kita terima dengan tangan. Tangan ini adalah iman. Jadi kasih karunia pemberian Tuhan kita terima dengan iman dan kita menerima keselamatan. Ya, sama seperti kalau kita mendengar Tuhan berkata, jangan khawatir. Lalu kita terima perkataan itu dengan iman kita. Dan kita percaya ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi kasih karunia itu seperti hadiah, bukan gaji. Kalau gaji diterima karena kita bekerja. Tetapi hadiah diterima karena kasih. Kasih karunia itu seperti orang yang berhutang besar tetapi hutangnya dibayar oleh orang lain. Ya karena kita nggak mampu bayar, Tuhan punya jalan keluar. Ya, yaitu lewat kasih karunia. Kasih karunia itu seperti seorang bapa kepada anak yang dia tetap menerima anaknya. Yang pulang setelah anak itu gagal. Kita bisa tahu di perumpamaan anak yang hilang, ya kan? Tetapi tidak sedikit orang Kristen tuh hidup seolah-olah mereka harus membayar keselamatan. Karena manusia tuh sering berpikir begini, kalau saya melayani banyak, Tuhan lebih sayang kepada saya. Kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan pasti menjauhi saya. Kalau saya gagal, Tuhan pasti kecewa, lalu Tuhan berhenti mengasihi saya. Ya. Mengapa banyak orang yang hidup seolah harus membayar keselamatan? Karena alaminya manusia ini itu lebih memahami transaksi daripada dia mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena sistem dunia ini apa ya? Bekerja dulu baru mendapat upah. Berprestasi dulu baru mendapat penghargaan. Memberi dulu baru menerima. Itu sistem dunia. Makanya muncul pemikiran kalau saya melakukan lebih banyak, Tuhan akan lebih mengasihi saya. Padahal alasan mengapa Tuhan memberikan kasih karunia itu bukan seperti itu. Tuhan memberikan kita karunia karena apa? Tuhan sendiri adalah kasih. Ya. Karena karakter Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu selalu dimulai dari Tuhan. Tuhan tidak menunggu manusia itu berubah baru dia memberi kasih. Tuhan tidak menunggu kita layak baru dia memberikan kasih karunia. Sebab jika Tuhan hanya mengasihi orang yang layak, maka tidak ada seorang pun yang dapat menerima kasihnya. Lalu keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. Bukti bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri adalah manusia itu terus gagal. Contohnya apa? Manusia itu kan tahu kalau marah itu salah, bener nggak? Tetapi masih marah. Manusia itu tahu berbohong itu salah, tapi masih berbohong. Manusia itu tahu harus mengampuni, tetapi masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan akar pahit, masih menyimpan iri dengki kepada yang lain. Padahal dia tahu dia itu harus mengampuni. Itulah bukti keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. Makanya karena manusia tidak mampu, Tuhan memberikan kasih karunia. Lalu yang ketiga adalah
supaya tidak ada yang memegahkan diri. Di Efesus 2 ayat 9, ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengapa Tuhan merancangkan keselamatan itu gratis? Supaya tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Ya. Kalau keselamatan itu bisa dibeli dengan amal kebaikan, maka surga itu penuh dengan sertifikat. Ya. Saya yang lebih suci, saya yang lebih baik, saya yang lebih layak, saya yang lebih pantas. Biasanya penghakiman itu sering dilakukan orang-orang yang melayani. Tapi nggak ada di sini, amin. Amin. Tetapi kasih karunia itu membuat semua orang yang berdiri di tempat yang sama. Kita semua membutuhkan belas kasihan Tuhan. Semua yang ada di tempat ini, tidak terkecuali anak-anak kecil. Semua kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Saudara bisa bayangkan gini. Ada 100 orang terjebak di laut. Lalu penyelamat datang dan menyelamatkan semuanya. Lalu ada satu orang bisa, saya lebih hebat daripada kalian. Apakah bisa dia bilang seperti itu? Ya. Tentu saja tidak. Karena apa? Semua diselamatkan oleh penyelamat yang sama. Kita semua diselamatkan oleh yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada ruang bagi kita boleh memegahkan diri kepada satu dengan yang lain. Amin. Ya. Rasul Paulus itu menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia diampuni, dia diselamatkan, dia diubahkan, dia dipanggil untuk melayani. Dia dikuatkan ketika dia dalam penjara, ketika dia dalam penganiayaan, ketika dia mendapat penolakan bahkan penderitaan. Karena dia sadar dia tidak bisa lagi hidup dalam sembarangan. Ya. Tuhan mau setelah kita menerima kasih karunia, kita tidak bisa lagi hidup sembarangan. Kita harus hidup berubah dan semakin dekat kepada Tuhan. Itulah respon yang seharusnya kita lakukan setelah kita menerima kasih karunia. Saudara percaya bahwa saudara sudah menerima kasih karunia? Amin ya. Jadi kalau ada yang ragu-ragu, percayalah kamu sudah menerima kasih karunia. Respon terhadap kasih karunia yang pertama, bersyukur dan menerima dengan iman. Banyak orang tuh berkata, saya bersyukur, tetapi belum tentu loh ya. Kadang-kadang keluar dari mulut tuh tidak sama dengan hati. Belum tentu dia tuh benar-benar bersyukur. Tetapi syukur terhadap kasih karunia itu terlihat apa? Dari cara kita hidup. Cara kita melayani orang lain. Cara kita mengasihi orang lain. Cara kita tetap setia. Meskipun itu di masa-masa sulit kehidupan kita. Yang kedua adalah hidup yang berubah dan berbuah. Kasih karunia itu bukan izin untuk kita terus hidup di dalam dosa. Karena kita sudah menerima kasih karunia, lalu kita suka-suka kita. Kita bisa membaca di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Sebuah ilustrasi yang mau saya bagikan kepada saudara semua. Seseorang tuh hampir tenggelam di laut. Lalu ada orang yang datang tiba-tiba menyelamatkan dia dengan susah payah. Lalu dia berhasil diselamatkan. Lalu setelah diselamatkan, dia berkata,
Kalau begitu saya lompat lagi sesuka hati saya. Saya bilang, nanti juga diselamatkan. Karena kita begitu loh di hadapan Tuhan. Ah, saya salah hari ini, saya bikin dosa hari ini, nanti juga Tuhan ampuni saya. Itu bukan sebuah rasa syukur. Saudara tidak menghargai kasih karunia. Orang yang sungguh menerima kasih karunia tidak hanya berubah, tetapi juga mulai berbuah. Amin. Satu kali saya pernah bertanya kepada seorang teman. Saya menegur. Setiap ditegur selalu berakhir dengan kata maaf. Tetapi kata maaf itu tidak ada perubahan yang dihasilkan. Padahal sudah diberi banyak kesempatan. Ya. Akhirnya saya nanya, kamu tahu kasih karunia enggak? Dia jawab, ngerti. Apa bagi kamu kasih karunia? Buah roh. Saya enggak mengatakan jawaban itu salah atau benar, ya. Saya enggak bisa bilang. Saya kasih analogi seperti ini nih. Kasih karunia itu seperti akar, kita ditanam lalu berakar, Roh Kudus yang memberi kehidupan kepada pohon. Nah, setelah itu pohon hidup, keluarlah buah-buah roh. Jadi kasih karunia itu akar, Roh Kudus yang memberi kehidupan. Harusnya ada buah-buah roh yang keluar dari pohon itu. Jadi ketika kita sudah menerima kasih karunia, harusnya ada buah-buah roh. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi jika akar hidup, maka pohon akan menghasilkan buah. Buah roh adalah bukti bahwa kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita. Terkadang, saudara, manusia itu suka mengotak-ngotakan, ya, antara yang melayani dengan tidak melayani, ya. Jadi seringkali kami sebagai seorang pelayan ini dituntut untuk harus terus bertumbuh, berubah, ya. Jadi saya pernah, saudara, ngobrol sama teman. Dia tidak ada di gereja ini, saya ngobrol. Nah, kebetulan dia ini bukan seorang pelayan Tuhan di gereja dia. Saya cuma berteman saja dengan dia. Lalu kami ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Ada yang salah dari apa yang dia ngomong. Saya ngomong begini, kamu gak boleh loh kayak gitu. Gak boleh loh kamu ngomong begitu, saya bilang kan. Saudara tahu dia punya respon apa? Ya, responnya begini, kalau kamu seorang pelayan Tuhan, wajarlah kamu menegur saya, katanya. Ya kalau kamu yang salah itu yang tidak wajar. Dia ngomong begitu. Kalau saya kan bukan melayani Tuhan. Jadi wajarlah kalau saya begini, katanya. Wah, saya kaget, bingung. Jadi saya tanya lagi sama dia. Jadi apakah menurut kamu bukan pelayan Tuhan, maka benar dan salah itu jadi berbeda? Saudara, gini loh. Masalahnya bukan siapa yang melayani atau siapa yang tidak melayani. Tetapi masalahnya adalah apakah kita mau merespon Tuhan dengan hidup yang benar atau tidak. Karena perubahan hidup bukan hanya untuk orang-orang yang melayani. Tetapi setiap orang yang telah menerima kasih karunia. Jadi untuk semua yang menerima kasih karunia. Karena apa? Gini, benar dan salah tidak berubah karena status pelayanan. Kebenaran tidak bersifat tetap kebenaran Tuhan bersifat tetap untuk semua orang. Ya. Dan semua orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Semua kita bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan
tidak membagi standar kebenaran berdasarkan siapa yang melayani atau tidak. Karena firman Tuhan itu berlaku bagi semua. Bagi semua orang. Jadi kasih karunia itu mengundang setiap orang untuk berubah dan berbuah. Respon yang ketiga adalah hidup yang melayani. Ketika kita menerima kasih karunia, harusnya itu bukan untuk diri kita sendiri. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik? Melayani baik enggak? Baik. Hidup dalam kebenaran baik enggak? Yes. Menghasilkan buah baik enggak? Baik. Membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Lalu kita melayani dengan hidup kita. Tuhan memberi kita kasih karunia bukan supaya kita berhenti pada yang penting saya sudah selamat. Yang penting saya sudah diberkati. Yang penting saya sudah dipulihkan. Itulah ego manusia. Cukup kepada dirinya sendiri. Di sini nggak ada. Di luar kota ada. Di GBI Rock orang-orang yang baik. Amin. Tetapi kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang mau menjadi saluran berkat, katakan amin. Amin. Karena gini loh ya. Air yang mengalir, yang tetap mengalir itu pasti jernih, benar nggak? Kalau kita lihat danau, pasti lama-lama airnya butek. Kenapa dia butek? Nggak ngalir. Sama seperti kalau kita tidak memberi kepada orang lain, tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya mungkin, pernah orang bilang begini, kamu ini melayani, tetapi kok masalahmu masih banyak aja. Saudara gini loh, melayani Tuhan bukan berarti kita lepas dari masalah. Tetapi waktu kita mencari Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat, respon kita terhadap masalah itu berbeda. Kita bukan lagi seperti anak-anak yang kalau sudah nggak dikasih mainan, guling-guling, nangis guling-guling. Kita bukan lagi orang yang seperti itu ketika kita dalam masalah, ketika kita mengandalkan Tuhan. Lalu melayani di mana? Apa harus di gereja? Tidak, di rumah, di sekolah, di pekerjaan juga bisa melayani. Karena banyak orang itu mengira kasih karunia itu hanya tentang keselamatan yang besar. Keselamatan Tuhan kasih supaya kita masuk surga. Ya. Kadang kita nggak sadar setiap hari hidup kita itu adalah kasih karunia. Ya. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini lagu kan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, yang hafal. Lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Masih diberi napas kehidupan. Ya,
Saudara bisa bangun pagi tadi, pasti berdoa. Saya percaya semua berdoa, amin. Semua membaca firman Tuhan. Ya, karena gak semua orang tidur malam bisa bangun besok pagi. Jadi kenapa selalu Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan sering lakukan itu, doa pagi? Karena ucapan syukur kita kepada Tuhan, aduh Tuhan, saya masih bangun pagi hari ini. Berarti sebuah kesempatan untuk kita berubah. Kesempatan untuk kita bertobat. Ya. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Ya. Saya pernah melihat status, saya lupa ya status siapa, tapi dia bilang gini, pemasukan sekian, tetapi saya menghidupi orang banyak gitu. Yang harusnya kalau totalnya itu, misalkan dia nih penghasilan 3 juta sebulan, tapi biaya hidup di dalam rumahnya dia itu 10 juta, tapi dia bisa lewat itu. Itu penyertaan Tuhan di masa kesulitan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita nggak mampu melewati itu. Amin. Ya. Lalu kesempatan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita hari ini bisa beribadah, masih bisa melayani, masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga kasih karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang diberi hati untuk mencari Tuhan. Saudara dikasih karunia oleh Tuhan, diberi hati untuk datang ke tempat ini. Berarti sebuah kesempatan bagi kita untuk kita boleh lebih lagi kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita bisa belajar hari ini tentang kebenaran. Ya. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Kita bukan orang yang pantas menerima kasih karunia, tetapi Tuhan tetap memberikan. Kita bukan orang yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan datang menyelamatkan kehidupan kita. Mungkin para pelayan altar boleh maju. Ya, pertanyaannya bukan lagi apakah saya layak menerima. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana respon saya setelah menerima kasih karunia yang sebesar itu. Jangan sampai kita menerima kasih karunia tetapi hidup seolah-olah itu sesuatu yang biasa saja. Jangan karena kasih karunia itu Tuhan berikan secara cuma-cuma gratis, kita anggap itu biasa aja. Biasanya kalau kita dikasih barang gratis, terima kasih. Kadang-kadang kita juga bisa nggak pakai loh itu. Benar nggak? Karena kita menganggap itu gratis. Coba kalau kita beli dengan barang harga yang mahal, kita keluarkan duit sendiri. Marah nggak kalau orang lain kasih rusak? Pasti marah. Saya aja kalau saya beli barang itu, terus orang lain yang kasih rusak. Saya tuh agak-agak lain. Ngerasanya aduh nggak, gimana sih, kamu ganti nggak? Gitu. Karena kan kita sayang karena kita keluarkan uang. Coba kalau itu pemberian orang. Ah nggak apa-apa, saya nggak ngeluarkan sesuatu untuk itu. Itu karena kita merasa, karena tadi Tuhan kasih secara cuma-cuma, kita anggap itu biasa. Tidak berharga. Jangan sampai kita menikmati pengampunan tapi menolak perubahan. Kita hanya menikmati kasih karunia, tetapi kita tidak mau ada perubahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berkata kita dikasihi oleh Tuhan, tetapi tidak mau merespon Dia dengan hidup yang benar. Karena kasih karunia bukan izin untuk tetap hidup tinggal di dalam dosa. Ya, kita memang tidak layak, tetapi kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita dikasihi, kita tidak boleh lagi hidup
yang sama dengan yang kemarin. Hari ini kita belajar, saya nggak boleh lagi sama dengan yang kemarin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya bilang perenungan singkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengerti kenapa kita diberi Tuhan kasih karunia itu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang belum dapat roti, haleluya Yesus. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dibuatnya cawan itu sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari minum di dalam nama Yesus. Terima kasih atas karuniamu bagi kami. Betapa kami bersyukur, berterima kasih. Engkau melayakkan kami masuk di hadirat-Mu Yesus. Oh,
mengucap syukur yang tidak terhingga untuk hadirat-Mu yang luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Sepanjang ibadah kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi umat-umat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Bapa. Jadikan mereka membawa atmosfer surga dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah kasih karunia itu melimpah menjadi perisai yang membentengi kehidupan umat-umat-Mu di tempat ini. Kami membawa dalam doa ya Tuhan beberapa gembala kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan dimanapun Bapak Gembala kami berada, Tuhan tolong menjaga, memelihara, pertemukan kami kembali dalam kasih Kristus. Bersama-sama kami boleh melayani Engkau di tempat ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, biarlah saudara arahkan hati dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita mendatangkan berkat dan kelimpahan atas-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia, kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Dan kiranya persekutuan, penghiburan, serta urapan yang dari Roh Kudus menyertai kamu, menyelimuti keluargamu dan memberkati pekerjaanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami tetap setia bersama dengan Engkau. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.